belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Shalom adik-adik, Lause senang sekali pagi ini kita ketemu lagi dalam ibadah online Tunas Remaja. Kita mau sama-sama menaikkan syukur atas kemurahan Tuhan sepanjang hidup kita. Lause mau ngajak adik-adik menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau kembali menaikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Adik-adik, kita mau sama-sama bersahati berdoa untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, sungguh karena kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Pada hari ini, kami boleh diberikan kehidupan, kami boleh diberikan pimpinan sepanjang waktu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena segala yang baik Tuhan selalu sediakan bagi kami. Tuhan memelihara hidup kami. Kami rindu ya Tuhan datang di hadapan Tuhan. Kami rindu membawa puji-pujian dan hormat kami di hadapan Tuhan di dalam persekutuan, di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan tolong pimpin kami dalam ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, ada sukacita? Puji Tuhan ya, ada sukacita di dalam hati kita karena Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita dan hari ini hari yang Tuhan jadikan buat kita semua. Mari Lause ajak adik-adik semua kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan hati yang penuh sukacita, bersuka di dalam Tuhan. Kita nyanyi sambil bertepuk tangan ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari
yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sejak adik-adik semua kita siapkan Alkitabnya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik semua. Kita kembali hari ini, hari Minggu ini kita boleh masuk ke dalam Tunas Remaja kembali. Kita mau belajar tentang firman Tuhan ya hari ini ya. Tetap semangat ya. Ya,
Bersama dengan Lause Robi, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai firman Tuhan, Lause akan nanya dulu tentang cerita minggu lalu. Masih ada yang ingat cerita minggu lalu tentang apa ya? Tentang, apa ya? Lause Yosua yang bawain. Ya, tentang bagaimana terbentuk gereja, gimana tujuan Allah menciptakan gereja, dan apakah yang ada di dalam gereja. Ya, adik-adik masih ingat kan? Oke. Diingat-ingat adik-adik ya. Oke, kita hari ini mau belajar untuk memahami, mengerti apa itu bersaksi. Ya, bagaimana cara kita bersaksi, bagaimana kita menceritakan tentang kabar baik yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Oke ya, siap untuk mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dalam satu minggu ini kami sudah melaluinya dengan baik. Kami juga Tuhan pelihara, keadaan kami tetap masih sehat, keluarga kami juga tetap sehat ya Tuhan. Terima kasih, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh pimpin kami untuk dapat memahami, mengerti firman Tuhan yang akan diberitakan. Dan juga Roh Kudus yang boleh memimpin kami untuk dapat mengerti ya Tuhan. Pimpin Lause yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang boleh pakai. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik. Lause mau bertanya. Siapa adik-adik yang pernah nonton film? Nonton film di bioskop deh, boleh. Nah, filmnya itu adalah film yang baru. Bagus gitu ya. Nah, siapa yang pernah? Coba angkat tangan. Ya, pasti pernah ya nonton film, entah nonton film kartun, nonton film action, nonton film apa aja. Nah, filmnya ini bagus dan baru keluar ya. Nah, adik-adik semangat banget kan kalau nonton film baru, bagus lagi ya. Nah, kira-kira sepanjang cerita nonton gitu ya. Nah, adik-adik udah selesai nonton, pulang nih. Nah, kira-kira adik mau cerita nggak? Wah, filmnya bagus nih, filmnya keren. Wah, pemain filmnya juga bagus. Nah, adik-adik pasti adik-adik mau cerita dong, baik itu ke teman adik-adik semua. Ada film bagus nih, gitu ya. Nah, sama aja ya. Nah, adik-adik siapa yang pernah baca buku? Baca buku cerita atau buku kartun? Ya, nah buku yang ini juga sama. Adik-adik lagi tunggu-tunggu ya bukunya baru gitu ya, bagus ceritanya. Nah, adik-adik beli dan adik-adik baca gitu ya. Nah, adik-adik kalau udah baca ceritanya seru, bagus ceritanya, tokohnya bagus. Nah, kira-kira adik mau cerita nggak sama teman-teman adik? Teman-teman yang adik-adik tuh pasti adik-adik cerita ya. Nah, pasti cerita, ada buku bagus nih, seru nih, cerita kartunnya bagus nih, baru lagi nih ceritanya nih. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, adik-adik pasti akan menceritakan apa yang adik-adik tonton ataupun yang adik-adik baca ya. Nah, adik-adik yang adik-adik lakukan itu adalah contoh dari bersaksi. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu bersaksi? Bersaksi adalah menceritakan sebuah kenyataan ataupun menyatakan sesuatu yang dengan sesungguhnya, ya, tidak tidak berbohong, ya, tapi kenyataannya seperti itu diceritakan, ya, mungkin dari sebuah pengalaman, kayak seperti adik-adik nonton tadi, pengalaman yang diceritakan, mungkin ada peristiwa yang dialami, kejadian yang dialami, ataupun yang diketahui, ya. Nah, itulah namanya bersaksi, adik-adik ya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar
tentang bersaksi. Tapi bersaksinya tentang apa? Lose. Bukan bersaksi tentang film, bukan bersaksi tentang apa? Cerita, buku-buku cerita, kartun ya. Tapi kita mau bersaksi tentang apa? Kabar baik ya, tentang apa? Kristus yang sudah datang untuk menyelamatkan manusia ya. Oke, adik-adik, kita akan bersama-sama membuka kitab kita. Kita mau membaca firman Tuhan terambil dari Yohanes 4 ayat 25. Yohanes 4 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Oke, adik-adik buka kitab masing-masing. Yohanes 4 ayat 25 sampai 30 ya. Lose akan bacakan dan kalian juga membaca dari Alkitab masing-masing ya. Oke. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Nah, sekarang Lause mau bertanya dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Dari kisah ini, siapa yang menceritakan sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi atau dialami oleh orang ini? Siapa kira-kira adik-adik? Ya, kalau kita lihat dari perikopnya di pasal 4 itu adalah tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Siapa yang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria? Yaitu Yesus ya. Jadi, siapa yang menceritakan sebuah peristiwa yang dialami? Yaitu perempuan Samaria. Betul ya. Jadi perempuan Samaria ini dia menceritakan tentang apa yang dialaminya bersama dengan Yesus. Nah, adik-adik nanti adik-adik boleh baca firman Tuhannya ini dari Yohanes 4 ayat 1 hingga ayat yang 42. Ya. Nah, si wanita ini, perempuan Samaria ini dia sudah bersaksi. Nah, di sini kita boleh belajar dari peristiwa perempuan Samaria ini. Dia boleh bersaksi kepada orang banyak apa yang sudah dialaminya. Nah, pertanyaannya, apa yang diceritakan adik-adik? Apa yang diceritakan oleh perempuan ini kepada orang banyak? Ya, di sini diceritakan bahwa dia mengalami sebuah pengalaman bahwa Yesus mengetahui apa yang terjadi dalam hidupnya perempuan ini ya. Jadi dia mengetahui juga bahwa Yesus itu adalah Mesias ya. Sehingga dia apa? Dia mau mengabarkan apa? Kabar baik tentang Sang Mesias yang datang ke dalam dunia ya. Di situ disebut di ayat 25, Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ya, jadi perempuan ini menceritakan tentang Yesus. Ya, nah adik-adik, nah kita boleh belajar ya dari cerita tentang perempuan Samaria ini. Dia boleh bersaksi. Nah, sekarang pertanyaannya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau belajar. Ya adik-adik, mau belajar bersaksi seperti apa? Ya, bagaimana kita bersaksi? Ya, kita hari ini boleh
belajar ya, memahami dulu, memahami. Nanti kita dengan memahami kita boleh melakukannya yang lebih mudah dulu kita lakukan ya adik-adik. Nah, sekarang bagaimana cara bersaksi adik-adik? Ada dua adik-adik ya. Bagaimana kita dapat bersaksi? Yang pertama itu adalah dengan perkataan ya, dengan perkataan kita ya. Bagaimana sih Lause perkataan? Saya nggak ngerti Lause perkataan. Begini ya adik-adik ya. Jadi dengan perkataan itu kita menceritakan kepada orang lain, mungkin kepada teman, kepada saudara, orang tua ya, tentang Yesus. Jadi kita menceritakan dengan mulut kita menceritakan tentang Yesus gitu ya, kita beritakan. Mungkin yang kedua bisa kita ceritakan apa yang kita sudah alami atau Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita, sehingga kita mau menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan ya, sehingga kita boleh merasa ada sukacita, damai, ada perubahan dalam sikap kita. Itu yang kita ceritakan ya. Mungkin yang ketiga adik-adik, kita bisa membaca ayat firman Tuhan ya. Kita mungkin kalau masih tidak ada pandemi corona ya, kita bisa di sekolah mungkin kita bisa baca ayat firman Tuhan bersama. Kita yuk baca yuk ayat ini yuk gitu ya, tentang Yesus gitu. Kita sama-sama baca bersama ayat-ayat firman Tuhan ya. Mungkin dengan demikian kita boleh bersaksi ya, dengan kita membaca ayat firman Tuhan ya. Kita tidak langsung dengan kata-kata kita bersaksi ya, tapi dengan kita membaca kita sudah bersaksi melalui firman Tuhan gitu ya. Nah, yang keempat adik-adik, kita boleh membagikan mungkin dengan tulisan-tulisan ya, mungkin di kertas, cari kertas, kita memberikan ayat firman Tuhan bagi teman kita, menguatkan dia, mungkin supaya dia mengerti apa tentang Yesus. Mungkin kita bisa tulis ayat firman Tuhan, mungkin kita bisa berikan buku tentang Yesus, ataupun mungkin ada traktat kayak buku kecil tentang Yesus ya, tidak panjang tapi buku kecil tentang Yesus bisa kita berikan kepada teman-teman kita ya adik-adik ya. Oke, jadi itu yang pertama adik-adik, tentang bersaksi melalui perkataan. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua ya adik-adik ya. Kedua itu adalah bersaksi dengan perbuatan. Ya, perbuatan apa? Perbuatan itu adalah tingkah laku kita adik-adik ya. Ya, mempraktekkan apa yang sudah kita terima firman Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian kita menunjukkan apa yang kita lakukan kepada orang lain ya. Yang kita lakukan kepada orang lain itu dengan menunjukkan sikap tingkah laku kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Tingkah laku apa adik-adik? Tingkah laku yang baik tentunya ya adik-adik ya, karena kita sudah diubah oleh Tuhan ya. Semua hidup kita, hati kita, pikiran kita, tingkah laku kita, Tuhan sudah ubah. Nah, itu yang kita tunjukkan kepada orang lain adik-adik. Mungkin teman-teman adik, orang tua kita tunjukkan kita menjadi anak Tuhan yang baik ya. Nah, pertanyaannya, perbuatan seperti apa sih yang Tuhan inginkan kita bagikan kepada orang lain? Nah, adik-adik, apa kira-kira perbuatan seperti apa yang Tuhan inginkan kita membagikan kepada orang lain? Yang pastinya kan tidak mungkin kan kita bagikan perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik gitu ya. Tapi justru Tuhan apa? Mau kita tunjukkan perbuatan baik ya, perbuatan baik kita ya. Kita harus apa? Menyadari bahwa kita dulu apa? Dulu ini orang yang penuh dosa, yang mati rohani, yang hidup tanpa ada tujuan ya, hidupnya berakhir dengan
kematian yang kekal ya adik-adik ya. Tapi dengan kita percaya pada Tuhan, apa? Kita sudah hidup ya, hidup di dalam Tuhan, kita dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus ya. Kita hidup punya tujuan, memuliakan Tuhan. Kita juga berakhir kematian kita dengan hidup yang kekal ya adik-adik ya. Hidup yang kekal. Nah, itulah kita boleh menyaksikan dengan perbuatan kita adik-adik, perbuatan baik tentunya ya. Itu ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, perbuatan apa sih yang Tuhan inginkan kita beritakan? Tadi kita sudah jawab bahwa perbuatan baik ya. Tapi perbuatan baik seperti apa adik-adik ya? Perbuatan baik yang seperti apa? Nah, langsung kasih contoh ya. Perbuatan baik mungkin kita bisa menolong, kita bisa memberi, kita bisa melayani, kita bisa mendoakan, mungkin banyak hal lain ya adik-adik semua. Nah, adik-adik coba adik-adik tambahkan perbuatan baik apa saja yang Tuhan inginkan kita beritakan, kita saksikan kepada orang lain adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa tambahkan sendiri perbuatan baik apa yang mungkin di dalam keluarga, bisa dengan keluarga kita, mungkin dengan nanti bisa dengan orang yang lain gitu ya. Nah, kalau di dalam keluarga mungkin adik-adik bisa tambahkan ya, mungkin misalkan dengan memberikan perbuatan baik, misalkan tidak berbohong ya, kepada orang tua kita tidak berbohong, kita taat, kita tidak memukul adik ya, tidak suka marah, tidak nyontek di sekolah ya, begitu ya. Kita memberikan perbuatan baik kita kepada teman kita, orang tua kita, kepada saudara-saudara kita ya. Nah, adik-adik, biarlah Kristus yang ada dalam hidup kita boleh kita tunjukkan ya, biar orang lain boleh melihat ada Kristus di dalam diri kita ya adik-adik ya. Nah, biarlah mereka boleh melihat kehidupan kita, mereka boleh percaya kepada Kristus ya adik-adik. Nah, apa dampaknya sih kalau kita bersaksi ya? Dari bersaksi itu dampaknya apa adik-adik ya? Kita baca yuk firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 40 sampai 41. Yuk, kita buka Yohanes 4 ayat 40 hingga 41. Yuk, kita sama-sama buka. Yohanes 4 ayat 40 sampai 41. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Perkataan siapa? Perkataan Yesus. Ya, Yesus tinggal di sana lebih lama lagi dan akhirnya banyak orang yang percaya. Nah, adik-adik, dampak dari bersaksi itu jadi seperti dalam firman Tuhan ini, banyak orang yang menjadi percaya ya adik-adik ya. Nah, semakin orang banyak yang diselamatkan, mungkin di keluarga kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, mungkin di sekolah teman-teman kita yang tidak percaya menjadi mau belajar firman Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita gimana caranya mau mempraktekkan? Nah, sekarang kita mau belajar mempraktekkan ya adik-adik ya. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kita bersaksi ya, dengan perkataan dan dengan perbuatan. Nah, sekarang adik-adik boleh pilih kita mau mempraktekkan tentang bersaksi. Adik-adik boleh pilih dengan perkataan, adik-adik boleh pilih dengan perbuatan. Ya, yang lebih mudah bagi adik-adik, silakan adik-adik pilih, mungkin dengan perbuatan, dengan memberi kesaksian dari hidup adik-adik semua, bisa memberikan contoh yang baik, ya, menolong, memberi, melayani, mendoakan, ya, adik-adik bisa memberikan contoh dari kehidupan adik-adik kepada orang tua, teman, ya, supaya apa? Supaya mereka boleh melihat ada Kristus di dalam hidup kita, adik-adik.
Ya, mungkin bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan. Adik-adik bisa misalkan dengan WA, adik-adik bisa memberikan firman Tuhan bagi teman di Instagram, mungkin adik-adik bisa tulis kata-kata firman Tuhan yang menguatkan, yang bisa membawa orang mengenal pada Kristus. Ya adik-adik ya, mungkin adik bisa pikirkan satu orang teman yang akan adik-adik berikan kesaksian ya, yang adik-adik ingin bersaksi. Ya, adik-adik boleh tulis di kertas, adik-adik pikirkan, adik-adik boleh siapkan apa saja adik-adik yang akan adik-adik berikan kesaksiannya, mungkin bisa perkataan, ayat-ayat Alkitab, adik-adik bisa cari mungkin di internet banyak, bisa dari firman Tuhan Alkitab, bisa adik-adik buka ya. Nah, kita akan belajar mempraktikkan adik yang sederhana saja yang bisa adik-adik lakukan supaya kita boleh belajar membagikan kebaikan-kebaikan yang akan membawa dampak yang besar sehingga orang-orang banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik ya. Amin. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan adik-adik hari ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar, bagaimana kita boleh bersaksi untuk menjangkau teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang belum percaya ya. Oke, itu saja adik-adik, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar ya Tuhan bagaimana perempuan Samaria ini boleh menyaksikan tentang Yesus, memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang sehingga orang-orang banyak yang datang pada Yesus dan boleh percaya ya Tuhan. Dari satu orang yang bersaksi, banyak jiwa-jiwa yang boleh percaya dan boleh dimenangkan bagi Tuhan. Dan kami boleh juga hari ini sudah belajar tentang bersaksi melalui perkataan dan perbuatan kami. Biarlah sungguh kami juga mempraktekkan dalam kehidupan kami, supaya kami juga boleh membawa teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami yang belum percaya untuk boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berkomitmen ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mengabarkan kabar baik tentang Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga, pimpin kami supaya kami boleh dikuatkan untuk dapat menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini kita bersyukur ya. Mungkin kita akan ketemu lagi di minggu-minggu yang akan datang bersama Lausa Robi. Oke, bye-bye. Adik-adik, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, kita bisa membawa persembahan kita dengan mentransfernya ke rekening gereja atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang adik-adik sudah siapkan dan nanti kita bawa ke gereja. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dan membawa persembahan kita dengan menaikkan pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu, jangan rajamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sudah kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga membawa persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan dengan persembahan kami ini. Biarlah Tuhan yang juga memimpin, menolong setiap anak-anak Tuhan yang mengelolanya untuk bisa mengelola dengan baik dan dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam pimpinan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sampai di sini kebaktian kita. Sampai ketemu minggu depan. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton